Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami ala hablillahil matin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Said Asrari, Khatib Am Syuriah PBNU, beserta Khatib Syuriah PBNU Al-Mukarram yang mulia Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammad, serta Ketua PBNU Kiai Haji Fahmi Akbar Idris, yang sama-sama kita muliakan Bapak Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Muslih, beserta Bapak Dandim dan Bapak yang mewakili Kapolres. Yang mulia Rais Syuriah PWNU DIY Daerah Yogyakarta Romo Kiai Haji Mas'ud Masduki, beserta Ketua PWNU Bapak Kiai Haji Dr. Zuhdi Muhdar, yang sama-sama kita muliakan para masyayikh. Saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Ada Kiai Hasan dari Melangi, terutama seluruh pengurus NU Bantul, Muslimat Bantul, Syuriatan, wa tanfidhiyatan, wa banoman, wa lajnatan, baik unsur syuriah, unsur tanfidhiyah, badan otonom maupun lembaga. Ada Ibu Nyai Umi, Ibu Nyai Ida, juga Ibu Nyai Hilmi, hadirin hadirat semua yang hadir insyaallah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah saya dapat silaturahim ke Bantul. Ini tadi Gus Hilmi bisik-bisik selaku tokoh Jogja yang keliling terus ke Jogja dan 2 periode jadi DPD, beliau bersaksi bahwa NU Bantul ini katanya sementara menjadi NU terbaik se-Kabupaten Kota Jogja. Alhamdulillah. Oh ya, saya lupa tadi juga banyak ketua-ketua dan syuriah PCNU dari Kulon Progo, dari Gunung Kidul, Sleman, termasuk kota. Alhamdulillah tadi dari Khatib Am itu beliau sudah memberikan pengarahan keorganisasian yang itu isinya daging semua. Lahmun kulluhu, semuanya daging itu. Jadi saya tidak mengulangi lagi, karena malam hari ini saya diminta berbicara tentang kebangsaan. Saya akan banyak bicara tentang bagaimana peran NU terhadap bangsa ini secara umum. Kalau berbicara tentang pesan-pesan keorganisasian, tata kelola organisasi, konsolidasi tata kelola organisasi, konsolidasi sumber daya maupun konsolidasi agenda, tadi sudah disampaikan oleh Rais Am dalam taujihatnya
atau pengarahannya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sejak dulu, jauh sebelum Indonesia berdiri, Nahdlatul Ulama itu memang concern terhadap bangsa ini. Saya pernah membaca satu buku, saya lupa menyebutin, dari saudara-saudara kita dari PDM Muhammadiyah ya. Alhamdulillah. Sepertinya juga tadi ada dari Aisyah ya, hadir ya. Jauh sebelum Indonesia berdiri, para hadirin, NU dan juga Muhammadiyah itu concern terhadap bangsa ini. Ada seorang penulis asalnya dari Yaman, namanya Saleh Al-Yamani. Beliau menulis satu buku dalam bahasa Arab, judulnya Rihlatu Jawa Al-Jamilah, catatan perjalanan ke tanah Jawa yang indah. Beliau ini seorang mutsaqqaf, thaquf, seorang cendekiawan, tapi juga sahafi, seorang wartawan, yang itu menurut saya luar biasa menggambarkan perjalanannya ketika datang ke Jawa. Waktu itu belum Indonesia, karena belum merdeka. Kurang lebih sekitar tahun 1935. Gaya penulisannya saya lihat mirip penulisan Ibnu Khaldun dan juga mirip gaya penulisan Ibnu Battuta. Beliau bercerita keliling Jawa dari ujung Banten sampai termasuk Jember sampai nyambung ke Bali. Ada hal yang menarik itu dalam kitab yang ditulisnya ini, Rihlatu Jawa Al-Jamilah. Beliau memotret dua organisasi besar Islam yang ada di Indonesia waktu itu. Utamanya yang dipotret kebetulan adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Apa gambaran Syekh Saleh ini dalam menggambarkan Indonesia, NU, Muhammadiyah pada masa itu? Kata Syekh Saleh dalam bukunya Rihlatu Jawa Al-Jamilah, NU itu yang beliau pahami adalah organisasi yang konsennya waktu itu adalah pada persiapan, atau konsennya utamanya pada persiapan para fuqaha, para ahli fikih. Karena memang NU, kata Syekh Saleh dalam kitab ini, diisi lebih dari 400 fuqaha dan ulama besar. Itu yang tergambar oleh penulis buku ini. Sementara Muhammadiyah tahun 1935 ini, itu digambarkan sebagai organisasi yang kuat di bidang pendidikan dan kesehatan. Digambarkan oleh beliau, Muhammadiyah itu rumah sakitnya banyak. Jadi bayangkan tahun 35 itu Muhammadiyah rumah sakitnya banyak. Jadi kalau sekarang itu NU rumah sakitnya kalah sama PKU Muhammadiyah, itu bukan barang baru. Sejak tahun 35 memang sudah ketinggalan, Pak. Beri tepuk tangan, Pak. Makanya kadang-kadang pengurus NU itu membela diri sambil menggambarkan bagaimana kompaknya NU di satu kabupaten, Pak Bupati, bahkan di satu provinsi. Kalau saya keliling Indonesia itu, kata ketua PC yang waktu saya datangi di satu daerah, termasuk ketua PW, alhamdulillah Kiai, kami NU di sini dengan Muhammadiyah kompak kerjasamanya. Muhammadiyah membangun rumah sakit dan kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Berarti NU itu donatur tetap Muhammadiyah, Pak. Sejak dulu itu.
Tadi saya lewat ke sini nih, di antara Menteri Perhubungan namanya Gus Fajar itu yang jemput saya. Itu rumah sakit PKU Muhammadiyah luar biasa besar itu. Nah, itu yang masuk ke situ saya lihat pasiennya rata-rata sarungan. Nah, ini pasti NU itu, Pak. Karena kalau sarungan itu biasanya adalah pasien NU. Lah, gambaran Syekh Saleh yang jujur terhadap dua organisasi besar ini digambarkan pada tahun 1935 bagaimana dua organisasi Islam besar ini sudah eksis pada masa itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang dua organisasi besar ini, terutama ya, saya tidak mengecilkan dan menafikan yang lain, itu sampai sekarang luar biasa perannya dalam menjaga dan membangun bangsa ini. Mungkin laula NU dan Muhammadiyah, jika bukan karena Muhammadiyah dan NU atau NU dan Muhammadiyah, Pak Bupati, pemerintah ini akan sulit ya menjaga dan membangun Indonesia tanpa keterlibatan dua organisasi ini. Maka ketika dalam satu talk show yang diadakan di Solo waktu itu ulang tahun Muhammadiyah yang keberapa saya lupa, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, talk show itu yang dipandu oleh Mbak Najwa Shihab, saya dengan Pak Profesor Abdul Mukti Sekum Muhammadiyah. Salah satu di antara isi talk show itu saya ditanya oleh Mbak Najwa, Kiai, satu kalimat singkat tentang Muhammadiyah. Saya katakan Muhammadiyah saudara tua. Loh, kenapa saudara tua? Ini organisasi didirikan lebih dulu dari NU 14 tahun. Kita tahu Muhammadiyah didirikan 1912 dan NU didirikan tahun 1926. Di samping memang Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih sepuh daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU, sekitar berbeda antara 5 atau 7 tahun dalam beberapa riwayat. Tapi keduanya pernah ngaji bareng pada ulama-ulama baik pada saat di Indonesia maupun pada saat di Mekah. Di Indonesia konon keduanya pernah ngaji dengan seorang ulama yang ada di Semarang namanya Mbah Soleh Darat. Dan juga ketika saat di Mekah beliau berdua mengaji pada Syekh Khatib Minangkabawi dan juga pada Kiai Haji atau Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nah, yang menarik Prof. Mukti ketika ditanya oleh Mbak Najwa Shihab, Mbak Nana, Prof, satu kalimat singkat tentang NU. Jawabannya apa? NU adik bongsor. Adik bongsor. Kenapa adik bongsor, Prof? Karena walaupun lahirnya belakangan, NU anggotanya jauh lebih besar dari Muhammadiyah. Anggotanya bukan rumah sakitnya, Pak. Saudara-saudara, saya tidak ingin kemudian mencoba membandingkan NU dan Muhammadiyah dari sisi ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dua organisasi ini sejak dulu concern terhadap bangsa ini. Dan ini negeri menarik. Kalau kita pernah jalan-jalan ke beberapa negara yang ada di Timur Tengah atau di Eropa, tidak ada di Eropa atau bahkan di Timur Tengah atau di Afrika negara Islam atau sebuah negara yang memiliki sebuah organisasi atau munadzamah atau jam'iyah atau kadang-kadang disebut dalam bahasa Arab al-masyari'il khairiyah, kadang-kadang disebut begitu, seperti yang ada di Indonesia, yang keduanya begitu memiliki peran yang signifikan dalam membangun negara. Dan ini yang membuat Indonesia sampai sekarang insya Allah utuh, salah satunya ya NU Muhammadiyah ini. Kita tahu beberapa negara itu Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati
yang Islamnya juga besar seperti kita Sunni, itu kadang-kadang kedodoran untuk kemudian membangun negara termasuk menjaga persatuan bangsanya. Pada saat saya berangkat mewakili PBNU 2 kali ke Afghanistan dalam kegiatan yang diadakan oleh OKI atau OIC, Munazzamat Ta'awunil Islami, dalam rangka ingin menjelaskan role model yang ada di Indonesia tentang organisasi Islam termasuk pendidikan wanita. Waktu itu karena memang tadi Khatib Am bisik-bisik pada saya, tidak ada ya mungkin di sebuah negara yang seperti di Indonesia yang ibu-ibu dikasih peran luar biasa, Bu. Tampil di masyarakat, di muslimat kalau di NU, di Fatayat kalau di Muhammadiyah, di Aisyah, termasuk apa kalau yang lebih muda dari Aisyah? Nasyiatul Aisyah, seperti di Indonesia tidak ada. Kita tahu di Indonesia Masya Allah muslimat Nasyiatul Aisyah punya namanya kalau di muslimat Darul Hadanah. Betul ya Bu ya? Kalau di Muhammadiyah panti asuhannya namanya apa? Nama panti asuhan gitu aja ya. Kalau di muslimat namanya Darul Hadanah. Kemudian juga punya yang lain-lain, itu enggak ada. Di sini perempuan dikasih kesempatan yang luar biasa. Dan jangan-jangan itu kalau ditanya tentang kerapian keorganisasian, jangan-jangan muslimat itu lebih rapi daripada bapak-bapak NU termasuk Ansor dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Lu karena saya ini istri saya ketua muslimat, Bu. Di cabang. Ini ada tadi di sana. Saya tidak tahu kalau ada pelantikan muslimat. Kalau tahu tadi saya ajak. Ya, ketua muslimat. Itu saya salut bagaimana rapinya muslimat. Keuangannya itu rapi. Maka saya membayangkan Masya Allah, Bu Khofifah itu luar biasa bisa memimpin muslimat, jutaan muslimat, mungkin puluhan juta ya anggotanya. Saya bilang luar biasa hebat Bu Khofifah itu. Lu saya mimpin muslimat satu di rumah aja berat. Bu Khofifah itu Masya Allah ini. Nah, ini curhat apa ini? Muslimat satu itu, saya nggak tahu Gus Hilmi berapa muslimatnya. Lah, pada saat saya ke Afghanistan itu, termasuk di beberapa negara konflik di Timur Tengah, ternyata di sana itu tidak ada selain government, organisasi seperti kita ini. Yang ketika misalnya di masyarakat itu terjadi sesuatu yang bisa menimbulkan konflik, itu pemerintah kalau di Indonesia bisa mengumpulkan organisasi Islam, organisasi kemasyarakatan, utamanya kalau sudah NU Muhammadiyah dipanggil, maka insya Allah di bawah bisa tenang, Pak. Contoh pilkada, pilpres. Pilkada, pilpres, begitu misalnya NU atau Muhammadiyah memberikan pernyataan, ucapan selamat atas terselenggaranya pilpres yang baik, demokratis, dan menerima hasil pilpres, itu begitu NU menyatakan, Muhammadiyah menyatakan, maka kemudian yang lain ikut, Pak. Masya Allah. Makanya wajar kalau Pak Bupati itu memfasilitasi acara ini, itu wajar, Pak. Wajar. Ya. Bukan karena mungkin ini yang dilantik sebagian tim ses itu, bukan. Tapi ya karena kepentingnya NU dan Muhammadiyah, bukan. Nah, beberapa teman-teman itu ya, dari instrumen negara ya, Badan Intelijen, yang saya kadang-kadang suka cerita sama teman-teman di sana. Wah Pak, kalau kita mau mencoba menghitung variabel, faktor-faktor yang membuat Indonesia ini mestinya akan
tidak bisa kompak, tidak bisa bersatu dan bisa terjadi disintegrasi itu sangat banyak. Kita memiliki keragaman yang paling kompleks, ragam budayanya, ragam bahasanya, ragam tradisinya, ragam agamanya, ragam organisasinya. Tapi kenapa kok Indonesia sampai sekarang masih utuh? Lah, itu saya yakini, kata beliau-beliau, karena di Indonesia ada apa yang namanya instrumen, ada yang namanya tokoh-tokoh agama yang bisa menjadi variabel lewat organisasi Islam maupun para kiai yang kemudian bisa menjembatani itu semua, membantu pemerintah. Sehingga kalau kemudian kemungkinan terjadi sesuatu yang bisa membuat disintegrasi bangsa, mereka langsung berkumpul. Makanya Masya Allah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta yang lain-lain ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mauhabah kabirah dari Allah Subhanahu wa taala pada bangsa ini. Nah, makanya persatuan ini harus dijaga. Kekompakan ini harus dijaga dan ini mahal. Buat warga NU nomor satu dulu. Tentu kita harus menjaga yang namanya ukhuwah nahdiyah. Ukhuwah nahdiyah. Sebab kita tidak akan pernah bisa bicara ukhuwah Islamiyah yang lebih luas antara kita NU dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan ormas lain sebelum ukhuwah nahdiyah kita jaga. Ya. Kalau kita sudah selesai kontestasi pilkada, pilpres, maka kita harus lepaskan itu semua, ya. Kita memang boleh punya pilihan yang berbeda, tapi sesama warga NU kita adalah sama-sama warga Nahdlatul Ulama. Nah, ini kadang-kadang Masya Allah sulit di antara kita ini untuk move on. Maka tadi saya dengar dari Gus Hilmi, kenapa NU Bantul ini kuat, itu karena seluruh kiai-kiai pesantren itu masuk dalam struktur NU. Apa kata kiai, itulah kata NU. Sebab kiai dan NU ya jadi satu. Subhanallah. Dan harapan saya, ya, ukhuwah nahdiyah ini nomor satu. Saudara-saudara, kita paham apa yang terjadi tadi sudah disampaikan oleh Khatib Am. Kita harus fi saffin wahidin. Fi saffin wahidin. Ya. Boleh beda apapun, tapi tetap kita harus tahu Nahdlatul Ulama adalah rumah kita. Sama seperti kita menganggap Indonesia adalah rumah kita. Nah, sebab selama kita tidak fi saffin wahidin, NU terganggu, maka dengan sendirinya Indonesia akan terganggu. Nah, saya meyakini orang yang ingin mencoba memecah belah Nahdlatul Ulama berarti pada hakikatnya akan memecah belah Indonesia. Sebab kalau NU pecah, Indonesia pecah, Pak. Nah, saya ingin menyampaikan ini saja. Jadi kalau ada orang ingin mencoba memecah belah Nahdlatul Ulama, itu sama dengan ingin mencoba memecah belah memecah belah apa? Indonesia. Atau ada orang yang ingin mencoba memecah belah NU dan Muhammadiyah. Ini juga sama. Mereka ingin mencoba memecah belah Indonesia. Ini harus dijaga. Ya Allah, saya ingat dulu. Bung Karno itu seorang insinyur. Beliau itu menggunakan metafora matematika ketika menjelaskan Pancasila. Kata Bung Karno, pecahan-pecahan itu tidak akan pernah bisa digabungkan, dijumlahkan kecuali pembilangnya disamakan. Ini kalau kita dulu belajar matematika begitu. 1/3 tidak akan bisa dijumlahkan dengan 1/4.
karena bilangan pembaginya beda. Nah, ini ahli matematika Pak Fahmi ini. Betul nggih? Nah, baru bisa dijumlahkan, dicari bilangan pembaginya. Berapa Pak Fahmi? 12. Pak. Begitu dibuat 12 ketemu. Pecahan-pecahan itu adalah gambaran keragaman di Indonesia. NU saja Pak, itu beragam. Sama-sama NU Pak. Apa beragamnya? NU ada corak misalnya NU perkotaan. Kemudian ada NU pedesaan. Ada NU pesantren. Sama-sama pesantren, selain alumni, masing-masing punya kepentingan. Itu sama-sama NU. Belum lagi nanti pilihan politik, preferensi politik. Makanya dulu ketika rame pada saat pilpres, nah, di daerah-daerah tertentu itu karena beda pilpres, pilihan pilpres, melihat orang jatuh di jalan itu mau nolong itu pakai ditanya dulu. Begitu naik motor jatuh, gedebuk ditanya, mohon maaf, sampean Islam? Alhamdulillah Islam. NU apa Muhammadiyah? Alhamdulillah NU. NU-nya PKB apa P3? Atau yang lain? Masya Allah. Ini contoh Pak. Jadi ini pecahan namanya. Di NU saja ada pecahan. Saya yakin di Muhammadiyah juga adalah. Ada Muhammadiyah Jogja. Ada Muhammadiyah Padang, Sumatera Barat. Ada Solo. Itu biasa. Itu baru sama-sama Islam, sama-sama organisasinya NU. Belum lagi kita bicara tentang agama, belum lagi kita bicara tentang budaya. Ternyata yang membuat pecahan-pecahan ini bisa disatukan itu karena bilangan pembaginya sama. Kalau di NU, apapun partai Anda, apapun pilihan bupati Anda, apapun pilihan gubernur Anda, apapun pilihan presiden Anda harus tetap mengaku santrinya Mbah Hashim Asy'ari. Itulah bilangan pembagi yang menyatukan warga Nahdlatul Ulama semua. Itu mestinya. Nah, kalau nanti kita bicara NU Muhammadiyah, bilangan pembaginya ya Islam. Bilangan pembaginya adalah Indonesia. Begitulah juga antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Dan kemudian Bung Karno menyatakan bilangan pembagi yang membuat pecahan-pecahan itu bisa dijumlahkan adalah Pancasila. Pantas dulu Bung Hatta saat rapat sidang BPU PKI, di situ kumpul tokoh-tokoh nasionalis, kumpul tokoh-tokoh Islam, termasuk Al-Maghfurlah Ki Wahid Hashim. Dari Kristen ada, Katolik ada, dari etnis Cina ada, dari Arab ada. Mereka saling bertanya, sebenarnya kita ini ingin membentuk sebuah negara itu tujuannya apa? Bung Hatta, saudara-saudara, waktu itu menjawab, dan ini mewakili suasana kebatinan semua yang hadir. Apa kata Bung Hatta? Saya ingin punya negara yang dimana kita ketika hidup di negara itu kita semua merasa bahagia. Cocok kata orang Kristen, cocok kata orang Katolik, cocok kata orang Hindu. Tujuannya bahagia. Buat apa kita punya negara kalau tidak bahagia? Itu kita bicara negara. Akhirnya disepakati. Negaranya bentuknya memang bukan negara Islam. Negaranya kita tahu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
tapi tujuannya adalah tujuan bernegara yang itu disampaikan sebagai maqasidus syariah dalam bernegara. Dalam pandangan Islam itu ya, negara tujuannya untuk kebahagiaan penduduk yang ada di dalamnya. Yang ini nanti dikutip oleh para ulama, diantaranya seorang ulama bernama Ibnu Uqail, yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Beliau katakan as-siyasatu fi'lan, as-siyasatu fi'lan ma yakunu an-nasu aqrabu ila as-salah wa ab'adu ila al-fasad wa illam yadhhu ar-rasul wa ma nazala bihi wahyun. Maaf, as-siyasatu ma kana fi'lan yakunun nasu ma'ahu aqrabu ila as-salah wa ab'adu ila al-fasad wa illam yadhhu ar-rasul wa ma nazala bihi wahyun. Nah, ini baru keluar kitabnya biar kelihatan kayak kiai kata Gus ini. Benono dalile Gus. Politik itu termasuk politik bernegara adalah sesuatu fi'lan, perbuatan yang disepakati yakunun nasu ma'ahu aqrabu ila salah wa ab'adu ilal fasad, yang pilihan itu ketika dipilih membuat masyarakat menjadi maslahat dan jauh daripada kemafsadahan. Wa illam yadhhur rasul wa ma nazala bihi wahyun, walaupun nabi tidak pernah memberikan contoh bentuk negara semacam itu, wa ma nazala bihi wahyun, dan tidak ada wahyu yang turun menjelaskannya. Pada saat Bung Hatta mengatakan tujuan kita berbangsa bernegara adalah untuk bahagia, maka itu disepakati bentuk negaranya. Yang menarik, ulama-ulama Islam dari NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya setuju. Tujuan kita berbangsa bernegara bahagia. Saya turunkan tujuan kita ber-NU, tujuan kita bernahdlatul ulama, berjam'iyah sama, agar kita bahagia Bapak Ibu, bahagia dunyan wa ukhra. Makanya buat apa kita berorganisasi kalau bukan untuk ini Pak? Kalau kemudian isinya ribut buat apa? Kan begitu. Karena tujuannya itu. Nah, pantas dulu lagu Indonesia Raya itu dalam versi 3 stansa itu menjelaskan bahwa Pancasila itu adalah filsafat kebahagiaan dalam hidup berbangsa. Bagaimana Indonesia Raya dalam versi 3 stansa? Lagunya begini kalau kita cek itu. Marilah kita berdoa Indonesia bahagia. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Baru yang terakhir ketiga, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Kita akan bisa hidup bahagia di Indonesia kalau kita bersatu. Dan kalau kita bersatu, maka insya Allah Indonesia abadi. Begitu pula para hadirin seluruh pengurus yang saya muliakan, kita akan bahagia ber-NU kalau kita bersatu. Kalau kita kompak seperti yang disampaikan oleh Khatib Am fi saffin wahidin, baru insya Allah Nahdlatul Ulama akan abadi. Jadi siapa yang mencoba untuk mengacak-ngacak NU, berarti dia mencoba mengacak-ngacak Indonesia. Ini oleh karenanya pesan yang harus disampaikan pada siapapun. Saya tidak perlu menyebutkan, insya Allah seluruh pengurus NU paham.
Seluruh pengurus NU faham. Kita semua faham. Sama seperti ketika kita tidak ikhlas, tidak ridha, Indonesia dihancurkan, diadu domba. Kita juga tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha ketika Nahdlatul Ulama, seluruh ulamanya diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, semoga insya Allah organisasi yang diberkahi Allah ini, sebagaimana negeri yang diberkahi Allah ini, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa abadi. Indonesia bisa abadi, NU bisa abadi. Kenapa? Karena kita bersatu dan kita insya Allah bisa bahagia pada saat kita berada di negeri ini, dan juga kita bahagia kita bisa berkhidmah bersama para ulama Nahdlatul Ulama. Hadirin, semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.